Permasalahan atau fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat beraneka ragam. Konflik yang berujung maut, bunuh diri salah satunya. Emil Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Ia mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emil melihat di dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri yang kemudian membuatnya tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Emil memetakan 4 jenis penyebab bunuh diri, yaitu egoistik, anomik, altruistik, dan fatalistik. Bunuh diri egoistik adalah suatu tindak bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingannya sendiri lebih besar daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Seseorang yang tidak mampu memenuhi peranan yang diharapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan frustasi dan melakukan bunuh diri. Dasar gentong lu. Lina gentong, gendut. Dasar gendut. Lina gendut buduk. Ih jelek. Gentong lo jelek buduk anjing. Udah sana ngapain sih di sini? Pergi sana. Pergi udah gentong. Ayo kita pergi yuk, jangan mau temenan sama Lina. Gendut. Biji gue temenan sama lo. Gendut. Jauh-jauh dari kita. Gendut. Dasar gendut. Bodoh. Gendut. Lina gendut. Lina gendut ya. Gendut. Ya. Udah gendut. Ada 4 sahabat dengan latar belakang dan permasalahan yang berbeda. Mereka memiliki kehidupan yang mapan dan sangat tercukupi. Mereka berteman sangat dekat. Lina, Dia, Vivi, dan Alfia. Tanpa diketahui oleh ketiga sahabatnya, Lina merasa tersinggung oleh perkataan sahabat dan teman-teman lainnya. Tentang postur tubuhnya yang gemuk, Lina selalu diolok-olok oleh teman-temannya. Suatu hari, Lina merasa sangat tertekan atas bulian teman-temannya. Lina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh diri anomik. Bunuh diri yang terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu, di mana terjadi ketidakjelasan norma-norma yang mengatur cara berpikir dan bertindak. Gangguan itu mungkin membuat individu merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak akan pernah puas terhadap kesenangan. Menurut Durkheim, suatu keadaan anomik dapat dilihat dari indikator ekonomi maupun domestik. Menikmati kehidupan mewah dan sering pergi berbelanja dengan sahabat-sahabat lainnya. Namun suatu ketika ia sangat terpuruk melihat keadaan keluarganya yang jatuh miskin. Rumahnya disita, namun ia tetap menutupi keadaan tersebut dari teman-temannya karena malu. Setiap hari ia merasa tertekan dan tidak sanggup menutupi keadaan buruknya lebih lama lagi. Hingga suatu ketika, ia berjalan dengan tatapan kosong dan menangis. Dia tidak tahan dengan kondisi orang tuanya. Lalu, ia menabrakkan diri dengan sengaja di depan pengendara motor, hingga ia akhirnya tewas seketika.
bunuh diri altruistik. Orang melakukan bunuh diri ini karena merasa dirinya sebagai beban dalam masyarakat. Contohnya adalah seorang istri yang melakukan bunuh diri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Kematian yang menimpa kedua sahabatnya membuat dia dan Alfia merasa tertekan. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Lalu tanpa diduga, dia sudah melakukan hal yang buruk dengan pacarnya. Ia hamil di luar nikah. Namun pacarnya tidak percaya dan memutuskan untuk meninggalkannya dengan keadaan seperti itu. Dia bingung dan tertekan dengan keadaan ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar menutupi aib tersebut. Bunuh diri fatalisme atau fatalistik adalah bunuh diri yang dilakukan karena rasa putus asa. Tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup, misalnya karena perbudakan. Sekarang hari Rabu loh. Terus kenapa kalau hari Rabu? Dilan kan main. Dilan di bioskop? Iyalah. Tapi aku mau ngomong nih sama kamu. Udah nanti aja, kita ngomongnya di bioskop. Tapi ini penting. Udah ih. Aku mau ngomong, sebentar aja dengerin. Ya udah. Ini kan bicara tentang hubungan kita. Kan kita udah lama pacaran ya. Kan pastinya kita kan mau serius. Aku pengen jujur sama kamu, tapi kamu jangan kecewa nanti sama aku, jangan marah. Apa dulu dong? Ini kan kita niatnya mau lebih serius. Nah, kan kita beda agama. Kalau beda agama itu kan nggak dianjurin untuk menikah, apalagi menjadikan kayak lebih tinggi gitu, lebih serius lagi gitu kan. Nah, aku mau minta maaf kalau kita lanjutin nanti takutnya kita udah ujung-ujungnya udah lama pacaran tapi kita nggak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, malah kamu juga sakit, aku juga sakit. Lebih baik kita udahan sampai di sini biar kita cari jalan sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa gitu dong, itu alasan kamu aja. Kamu punya selingkuhan kan? Enggak, ini memang benar-benar keputusan aku. Nanti daripada takutnya orang tua kamu marah, orang tua aku juga marah, dan ujung-ujungnya kita sakit hati, lebih baik dari sekarang kita udahan aja gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Kan ya mau kemana lagi, kan emang aturannya gitu dalam agama. Aku juga nggak bisa melangkahi agama gitu kan. Enggak, kamu tuh bohong, kamu tuh pasti punya selingkuhan. Enggak. Semakin hari, keadaan semakin mencekam. Alfia tertekan dengan keadaan ketiga sahabatnya yang mati secara tiba-tiba. Tapi tetap saja ia tegar karena masih memiliki seseorang yang bisa menenangkannya. Gary, pacarnya. Mereka berbeda agama. Namun, tetap saja mereka menjalin hubungan sudah terlalu lama dan baik. Suatu ketika,
mereka mengalami masalah.